selamat datang di Poskila Podcast kicauan lewat masyarakat. edisi spesial Random Talk. Spesial sudah 1 tahun kita mengudara pas. Mengudaranya nggak tahu Iya, gimana. 30 berapa? 30 Agustus. 30 Agustus 2020. 2020. Nah, itu setahun yang lalu kita pertama kali bikin podcast ya. Pas zamannya PSBB lah itu. Oh iya, di situ dulu masih Iya, PSBB. dulu pas zamannya PSBB. Setahun kemudian PPKM. PPKM. Tahun depan apa nih? Gak tahu. PSPS. Pekan baru. Oh, itu PSS pekan klub baru. bola itu ya? Klub bola. Iya, masih ingat setahun yang lalu kita bikin podcast gara-gara Pandemi kan, terus lomba juga. iya ada lomba. juga, terus Tapi menang nggak? enggak juga sih. Cuma lumayan lah ya dapat sertifikat. Lumayan dapat sertifikat sebagai podcaster pemula. Tapi setahun kita buat podcast belum pernah kita sekalipun diundang ke stasiun radio. Gimana? Makanya kemarin kan aku mau bikin lomba itu pas taunya kelewatan deadline-nya. Lomba? Karena yang itu yang kompetisi podcast itu. Oh, yang baru-baru Yang baru-baru kemarin cuman kan nggak jadi kan karena kita masing-masing ada kesibukan. Kamu kan habis ada acara kan, Mas? Dan kau juga bentar lagi ada acara. Nah, itulah. Aku harus banyak minta tips ya lah Pas kalau kayak gitu, Pas. Aduh. Gimana rasanya udah punya keluarga? Iya, jadi kasih tahu dulu. Oh iya benar. Maksudnya- Jadi Kapas ini udah Nah, melangsungkan itu. pernikahan tanggal Iya. berapa Juli ya? Iya. Berapa Juli? 24 Juli. 24/7. 24/7. Sedia 24/7. Asik. Gitu ya kan ya. Nah, itu gimana perasaannya perbedaannya, Mas? Perbedaan sih apa ya? Mungkin kalau dari sisi sebelum pestanya, sebelum acaranya, ya sibuk lah ya, sibuk. Sebenarnya nggak sibuk tapi semua itu di sini gitu. Di Kepikiran, pikiran, ya. Gimana nih misalnya untuk bagian acara ini, makanan dan sebagainya gitu ya. Terus kayak Prokes lagi kan. itu juga itu kan. PPKM kan kemarin Ah. ada larangan pesta gitu ya. Ya walaupun pesta pernikahannya atau acara pernikahannya di kampung, di dairi gitu ya. Sempat ada larangan. Tapi untungnya waktu larangan itu keluar tanggal 22 Juli ya atau 21 kalau nggak salah. Nah, itu kan keluar tuh larangan nggak boleh pesta di lokasi pesta itu Sana. kan. Tapi pas aku negosiasi, aku tanyain, ternyata banyak masyarakat yang mau pesta juga saat itu. Akhirnya mungkin membuat pemerintah setempat untuk memberikan waktu toleransi lah. Oh. Sampai tanggal 25. Aku ingat banget itu hari Minggu tanggal 25. Jadi setelah tanggal 25 nggak bisa lagi acara-acara. Jadi di sana waktu itu banyak yang memundurkan ataupun memajukan gitu. Menyesuaikan dengan kondisi lah ya. Ya, jadi sebelum pesta ya rasanya gimana nih gitu. Tapi setelah pesta ya rasanya plong lah gitu. Dan ya setiap fase punya masalahnya sendiri. Bener sih. Punya tantangannya tersendiri. Gitu sih, Riz. Tapi apa rasanya menggelar acara pas Covid itu? Maksudnya kau pasti kan wah ini pada buka masker, waduh ini berkerumun, pasti kan pikiran gitu kan sebenarnya. Rasa yang paling besar yang muncul saat acara pernikahan itu digelar adalah kayak ini sih, kita kayak nyontek. Kayak lagi ujian tapi nyontek jangan ketahuan pengawas. Sembunyi-sembunyi. Iya. Walaupun sebenarnya suratnya udah resmi, sudah iya. diizin, cuman takut juga kayak papan bunga tuh kan banyak juga. Oh iya, karangan Jadi bunga. papan bunga aku suruh taruh di sekitar gedung, jangan di jalan raya. Biasanya di lokasi pesta aku itu papan bunganya ditaruh di jalan raya, jalan besar. Nah, aku suruh pindahin ke sekitar lokasi acara supaya ketika nanti ada orang lewat nggak viral gitu loh. Minimal jangan viral dulu gitu kan. Tiba-tiba lah muka saya ada di IG nanti. Nah, nanti kan orang yang nggak bisa acara pernikahan di daerah mana kan jadi kok di sana bisa, kok ini bisa kan gitu. Oh, jadi sirik-sirik apa ya? Saling nggak suka gitu. Saling mencurigai atau apa Mencurigai, gitu lah. iya, benar. Tapi ya syukurnya udah ini sih udah. Tuh udah beres ya. Aku sekarang yang deg-degan, Pas. Nah, Nah, sekarang itu. aku yang kasih tahu. Nah, itu. Jadi dia Ada kiat-kiatnya. mau melangsungkan acara pernikahannya juga. Ya, Doain ya doakan ya kawan-kawan. teman-teman ya. Bulan ini kalau aku tanggal 24 dia tanggal 25. Nah, emang dikit-dikit tipis-tipis ya miripnya ya. Iya. Ada yang ditakutkan nggak? Aku takutnya cuma prokes itu aja, Pas. Takut dibubarin? Iya, itu aja sebenarnya. Oh gitu. Emang rencana pesta di mana? Jadi awalnya tuh aku sempatnya mau acaranya di tempat outdoor. Tapi akhirnya setelah melihat situasi dan kondisinya nggak memungkinkan, akhirnya pindah ke rumah. Oh. Akad nikah aja. Oh, akad nikah. Akad nikah di Oh, kalau rumah. di muslim nanti ada akad nikah sama ada resepsi kan ya?
Ya, sebenarnya yang wajibnya akad nikahnya. Nikah dulu ya. Ya, kalau Oke. resepsi kan lebih ke arah apa ya? Selamat syukuran. Celebrationnya lah. Ya, celebrationnya. Ah. Gitu lebih ke arah situ. Berarti nanti kalau resepsinya kira-kira kapan itu? Nah, aku pun nggak tahu, cuman mungkin kayaknya belum akan Belum- ada dalam belum ada rencana waktu ya? dekat juga nggak akan ada sih. Oh. Iya. Tapi kalau udah akan nikah artinya sudah sah secara agama. Secara agama, secara negara, udah sah gitu udah ya? sah gitu. Nah, mirip tuh kayak aku kemarin, hampir juga. Aku waktu itu kan kalau kayak di orang Batak ini kan ada pemberkatan sama kayak akad tadi. Resepsinya kalau kami itu ada lagi acara adat kan gitu. Iya, Jadi biasanya nah itu ini yang lama kan itu bro di, sebenarnya nah itu, tapi kemarin masih bisa sih. Oh, jadi Nah. nanti ini resepsinya dipisah ya. dipisah. Oh. Cuman atau mungkin nggak akan ada sama sekali sih kayaknya. Kalau misalnya tahun depan gitu bisa. Lihat sikon sih. Maksudnya misalnya lah akadnya sekarang, tapi resepsinya nanti setahun lagi. Tergantung covidnya bro. Kalau covidnya masih ada gimana bro? Kalau misalnya covidnya udah hilang masih boleh kan? Covidnya udah Maksudnya hilang ya boleh- bisa Maksudnya aja. nggak ada menyalahi Nggak akan kaidah menyalahi, atau apa? iya enggak. Oh. Memang bahkan ada yang resepsi misalkan akad nikahnya 2020 terus resepsinya 2021 ada. Jadi udah bawa anak dia. Oh, Udah baru bawa resepsi. anak. Baru resepsi ada Ya, juga ya, kayak ya, gitu. sama tuh. kok sama. Di Iya. kita juga sering ada case kayak gitu. Pemberkatan Iya. dulu, acara adatnya ya nanti gitu. Iya, Ada juga kayak menyesuaikan sih jadinya. Jadi ya itulah yang aku kepikiran terus sampai sekarang itu pas gitu. bener. Berarti terbatas nih jumlah orang yang hadir nanti di akad nikah. Terbatas. Berapa orang rencana? Kalau mengikuti peraturan pemerintah kan 20 orang. Oh. 20 orang. Ini Iya. di rumah si cewek atau? Rumah mempelai wanita. Oh, di rumah Iya. wanita ya. Hmm. Acara akadnya ya. Cara akadnya. Waduh, saya mendoakan Pak semoga lancar lah. Amin. Tapi kalau sampai dibuarin kayaknya enggak lah. Jangan sampai. Yakin. Kalau hanya akad kayaknya daerah setempat di sana mungkin masih Iya sih. oke-oke aja Mudah-mudahan sih. lancar sih. Aku juga ini sih nyiapin live streamingnya juga pas. Waduh. Nanti kau bisa komen sawer kan gitu. Woi, nanti Anda live streaming di sana pakai headset ini enggak? Enggak. Enggak dong. Ini khusus buat podcast aja. Siapa Nanti tahu mereka ada profesional itu. Buka saweria.co enggak? Nah, ntar ada di bawah scan QR code di sini. Oh, ada di situ, ada. Enggak, jangan ya. Tapi buat aja enggak apa-apa loh. Tapi ada, tapi bukan QR code. Jadinya kita nanti ada websitenya gitulah. Sama Di berarti website, di kemarin. website. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ngasih Hadiah? kasih atau hadiah Iya. bisa ke sana. Lewat web itu ya. Lewat web itu. Sama, gitu. kemarin aku juga pakai itu, cuman nggak mungkin aku sebutin mereknya Ah. karena kita nggak di endorse. Tapi lumayan Ya, dibilang lumayan sih. melebihi. Kemarin nggak ngitung sih berapa dari sana. Ya kenapa nggak Tapi dihitung kayaknya bro? di bawah 2 juta lah kayaknya kemarin. Nggak tahu deh ya. Kok nggak ngitung. nyebut nama nilai serius nih nyebut nilai. Udah kesebut. Nggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Ya. kan mungkin itu bisa juga faktor kayak ada orang susah buat transfer pas atau orang susah buat apa pakai websitenya itu kan bisa juga tuh. Iya. Jadi ada. orang jadi nggak bisa. Iya, ada juga yang kesulitan kan. Nah iya. Berapa nomor rekening lu? Jadi biar langsung aja gitu kan. Nah, terus nanya nomor rekeningnya mana? Buat apa? Padahal udah tahu. Oh ini cerita pura-pura gila. Oh ini ya makasih ya. Iya ditolong. Wah lumayan. Nah itu ya itu memang memulai rumah tangga memang berat sih pas sebenarnya. Iya Ya, kan? sama beratnya dengan memulai podcast ini. Nah ketika dimulainya juga Yang ya intinya segala sesuatu yang dimulai itu pasti tidak mudah. tidak mudah. Menjalaninya pun gak mudah juga. Bro. Belum tentu mudah. Iya makanya. Tergantung semangat dan ya kegigihan kita sih. Konsisten. Iya sih. Konsisten. Nah ngomong-ngomong soal konsisten nih, Nah kayaknya berita yang satu itu bisa nih dibahas. Nih. berita yang mana? Ada rekan kita yang nggak konsisten. Yang mana? Yang mana mas? Enggak sih, cukup kaget tadi sebelum kita mau take gitu ya. Ah. Faris ngasih tahu. Tahu nggak sih ini ditangkap gitu? Oh iya, Nah, jadi ketika kita merekam ini kita dapat berita bahwa ada seorang komedian ya tertangkap narkoba. komedian yang suka dark jokes Iya, ya udah bisa disebut lah. sangat disayangkan ya, Iya. Bang Coki ya, Coki Pardede. Gimana ya itu ya kita cuman bisa mendoakan semoga Mm-mm. semoga apa? Ya semoga kasusnya Ya urusannya ikut berjalan dengan lancar. proses yang berlaku Sesuai lah ya sesuai prosesnya lah. Iya. sesuai hukum Tapi yang kaget berlaku. juga ya kayak gitu ya. Agak shock sih. Ya karena selama ini kita ya enak lah denger dia apa, Iya. tiba-tiba masa sih gitu kan? Taunya Ya. bercanda-bercanda sama polisi ya taunya. Kan gitu dia. Sempat sowan ke BNN. Iya, Eh, ke BNN juga makanya sempet
ketemu BNN ya itu makanya jadi viral tuh videonya itu pas dia kan jadi meme ya sekarang. Jadi meme, jadi dia ceritanya si BNN-nya cerita tentang sabu kan. Terus si Coki kayak paham gitu tentang karakteristik sabu seperti apa. Terus orang jadi curiga. Loh, kok tahu nah gitu. Jadi gitu sih petugas Tapi BNN. apa ada kemungkinan dari ketahuan itu dia malah diselidiki dan ketangkap sekarang gitu? Bisa jadi sih, ya? bisa jadi juga. Kan kita nggak tahu juga ya. Kemungkinan paling besar ada seorang penjebak di belakang itu. Itu nggak tahu lah. Kalau itu nggak tahu lah kita. Biasanya kasus-kasus kayak gitu ada kan pasti. Ada, cuman ya memang kita nggak bisa menebak itu siapa sih. Karena kan sabu itu kan nggak punya apa ya IP address, nomor telepon gitu kan. Jadi kan nggak bisa dideteksi. Cari, di sekitar sana. Kecuali gitu. chat WA kan sekarang kan bisa tuh ketahuan lacak dari mana kayak gitu kan masih bisa. Kalau sabu kan nggak bisa, bro. Nah itu berarti kan ada yang ngasih tahu nih pasti. Mungkin atau bisa juga memang ada intelnya. Bisa juga jadi, kan, bisa juga kan ada udah intelnya. dipantau berapa lama bisa juga. Digerebek akhirnya gitu ya. Ya itulah kita berharap semoga kasusnya cepat selesai. Ya kita ngomong ini bukan menyerang dia atau apa, iya. Tapi ya sangat disayangkan, semoga iya itu cepat selesai ya. Cepat gitu kan. Iya. Ya. Sangat disayangkan ya. Aduh. Nah, jadi kapan nih mau berangkat ke sana? Ke sana mana? Ke tempat acara. Iya, tempat acara. Inilah hari Senin inilah. Senin ya. Berarti minggu depan. Kalau sekarang penerbangan masih pakai PCR. Sekarang ini pas yang jadi lucu tuh. Jadi sekarang peraturannya per tanggal berapa nih? Tanggal 2 September. Peraturannya adalah kalau misalkan pesawat untuk antar dalam Pulau Jawa dan Bali dan dia sudah 2 kali vaksin cukup antigen. Cukup antigen kalau 2 kali. Antigen. Okay. Tapi untuk khusus Jawa dan Bali aja. Berarti ini pakai antigen doang nih? Enggak. Loh. Khusus antar Pulau Jawa Bali. Antar, bukan dari dan ke dari Pulau luar Jawa enggak. ke Jawa enggak boleh antigen tetap ya? Dengan aturan yang sebelumnya pakai PCR gitu. Oke. Jadi nanti ini kalau misalnya Medan ke Bandung ya pakai PCR. Oke, gitu. Berarti ini harus PCR lagi ya? Harus PCR lagi. Sekarang harga udah tahu berapa? Nah itu harganya kan sekarang udah 500 tuh katanya. Harus 400 kan. Cuma dulu aku sempat ngalamin tuh pas yang setahun yang lalu yang jadi 2 juta itu. Pernah? Sempat aku mengalami itu 2 juta. Untuk colok hidung 2 juta. Itu Anda PCR 2 juta mau kemana? Dari sana ke sini. Kan yang kejebak lockdown di sana itu kan, ya kan. Terus akhirnya waduh 2 juta mau gimana lagi, ya udahlah gitu. Cuman jadi gimana ya? Kok bisa diturunin harganya sekarang? Ya. Nah, itu kan. No comment, nanti aku hilang habisin. Enggak, berarti kan sebenarnya apa ya? Ya bisa disubsidi pemerintah hal seperti itu sebenarnya pas. Cuman mungkin harus melihat kondisi juga seperti apa. Ya sih. Melihat kondisi di jalan banyak spanduk kampanye apa enggak? Kepak sayap KFC. Kepak sayap ayam geprek. Nah, itu. Harus berarti ditangkap loh bisa. Enggak lah kan, gitu. enggak lah. Ya kan? Oke, gitu. soal vaksin tadi balik lagi tadi ya, PCR ya. Iya, bisa. Kayak kan sekarang udah mulai datang tuh vaksin Moderna. Iya, Pfizer. merek-merek lain lah ya. Iya. Tapi belum bisa ya untuk umumnya. Belum bisa karena masih diutamakan untuk tenaga kesehatan, Mas. Iya. Cuman aku kasih bocoran nih, yang Moderna itu emang ada efeknya. Seperti apa? Paling hanya 2-3 hari ya. Ada yang demam, ada yang kebas di bekas suntik itu, bahkan kalau dipegang gini nggak kerasa, sakit gitu. Dipegang gini sakit gitu, apalagi dipukul gitu kan. Nah, jadi memang betul-betul ada efeknya, ada yang sampai demam 2-3 hari, ada yang sampai tangannya nggak bisa diangkat, tapi nggak berbahaya kok. Tapi ya memang itu efek samping vaksin sih seperti efek itu ya kan. Dan negara Timur Tengah ya kebanyakan kayak di Arab juga, orang kalau mau naik haji katanya sih yang paling umum diakuin itu Moderna itu. Memang iya, secara global Sinovac tuh kalau di Indonesia kan memang dipakai mayoritas ya. Tapi secara global WHO memang belum disetujui 100% lah. Jadi memang masih banyak orang-orang negara-negara yang masih memblacklist atau masih belum memperbolehkan vaksin Sinovac. Jadi orang yang pakai vaksin Sinovac tuh harus tetap dikarantina dulu seperti itu biasanya. Ya? Makanya wajar sih, karena orang udah divaksin 2 kali masih bisa kena. Nah iya, aku kan jadi kenapa podcast ini pending lama juga gara-gara Bang Kapas ini ada acara, aku kena COVID gitu loh. Dan mungkin setelah ini kita juga take-nya masih lama lagi karena habis ini dia mau. Iya, aku ada acara nikah. Gitu.
gitu kan. Jadi waktu itu emang aku kena COVID pas. Bulan Juli, makanya ya, itu aku tahu. Aku nggak bisa menghadiri itu kan jadinya. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Itu. Walah. Jadi, padahal aku udah vaksin 2 kali itu loh. Ya itu dia mungkin tadi Faris bilang nggak diakuin. Iya. Mungkin karena Cuman itu. mungkin memang bukan salah vaksinnya, tapi mungkin karena vaksin aku jadi nggak bergejala berat gitu ya. Aku syukuri itu sih sebenarnya. Iya sih. Iya. Ya, aku syukuri itu sebenarnya. Syukurnya nggak ada yang gimana banget. Iya, nggak ada yang sakit parah gitu. Beli jaring aja udah vaksin bro. Siapa? Beli jaring, ya kan? Beli jaring. Jadi untuk teman-teman yang masih merasa anti vaksin, vaksin sekarang ya. gitu. Karena panutan Anda sudah vaksin. Iya, mau ke mall, mau minum Starbucks ini harus vaksin. Ini Starbucks. Harus vaksin, iya harus vaksin. Nama orang. Nama orang. Pesanan orang. Aduh. Ya itu, jadi kita harus ikutilah aturan pemerintah. Ya sih, tapi ya aku nungguin Pfizer sama Moderna juga, kalau ada beli juga nggak apa-apa sih. Tapi kau kan udah divaksin belum? Udah 2 kali Kau mau nambah lagi? Sinovac. Ya maksudnya kalau ada yang lebih bagus ya vaksin aja. Ntar kau jadi Hulk bro. Enggak, yang paling ya setahun kemudian Jadi apa? udah bisa jadi itu apa namanya yang biasa dibilang orang-orang. Aduh, X-Men. Bukan. Mutan. Zombie ya, mutan. Oh zombie. Ditempel sendok nempel kan. Aduh. Terus dikonek sini bisa konek wifi. Nah, itu enggak ya, bercanda ya. Enggak, itu bercanda. Bercanda enggak mungkin lah. Itu bercanda. Jadi memang ya udahlah, ketika ada vaksinnya langsung vaksin aja, nggak usah pilih-pilih kalau sekarang. Gitu. Iya ya. Iya, kalau sekarang mau gitu aja bro. Vaksin ada vaksin langsung. Gratis Karena lagi. Orang sekarang udah banyak yang sadar juga kok kayak di Medan, begitu ada tempat yang buka vaksin itu antrinya ramai. Nah iya, Jadi, kita apresiasi lah itulah. Iya bagus. Sih. Usaha pemerintah dan warganya juga ikut kooperatif. Benar mau sekali. vaksin. Benar Iya. sekali. Nah, aku lihat-lihat ini udah di penghujung nih kita ini. Iya. Mas. Waduh, padahal udah spesial 1 tahun ini gimana? Ya nggak apa-apa, kita persingkat dulu. Iya. Sampai di sini ya kita doakan Mas Faris mau nanti ada rencana untuk pernikahannya, semoga lancar. Amin. Mungkin setelah itu kita take lagi ya dengan Oke. episode terbaru ya. Boleh. Sukses buat Faris. Amin. Semoga lancar bro. Terima kasih Oke. banyak Bang Kapas. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Tetap mendengarkan Poskirat ya untuk tahun-tahun berikutnya. Siap. Iya. Jangan salah DM. Iya. Kalau Oh iya, jangan salah DM ya gitu. iya mau nyari pengiriman nge-DM-nya ke DM kita. DM kita. Memang namanya sama sih, mirip-mirip memang. Jadi ya kita maklumi lah itu. Akhirnya kita arahkan ke yang benar kalau kayak gitu. Ya udah. Iya. Mungkin untuk closing Kita aku tutup dulu aja, Pas. kasih ke Faris lah. Iya. Jadi untuk mengakhiri episode ini kau ada pantun nggak? Kan dulu awal kita disiapkan dengan pantun nih. Setahun kita take podcast Iya. nggak ada pantunnya. Sekarang ada pantun. Untuk kali ini belum ada juga. Aduh. Oke, berikutnya aja. Ya udah, pantunnya di episode berikutnya. Ya udah, kita tutup aja ya. Kita tutup aja ya, Pas. Yuk. Oke, kalau gitu. Saya Faris, Dan saya Kapas. pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Episode berikutnya. Dadah.